Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru ya. Kami berharap di tahun yang baru ini, setiap mimpi kita, setiap kerinduan kita dapat raih, kita dapat capai ya. Nah, kembali pagi ini kita bertemu dalam ibadah online ya. Tetap harus ingatkan, kalian tetap jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker ya. Yuk kita mulai ibadah pagi ini. Lalu saya ajak kalian semua angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus di awal tahun baru ini ya. Ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak semua, kita jangan takut ya menghadapi tahun yang baru ini karena kita berjalan bersama Yesus ya. Untuk itu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, langsung ajak kita berdoa dulu ya. Yuk kita semua berdoa, lipat tangan kita, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami bertemu kembali walaupun tetap Tuhan dalam ibadah online, tapi kami rindu Tuhan dalam setiap ibadah online kami tetap menerima berkat, menerima kekuatan melalui firman Tuhan pagi ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga lausinya Tuhan, nyatakan firman Tuhan pagi ini Tuhan, dan berkati anak-anak kami semua Tuhan, agar anak-anak kami mendapat berkat melalui firman Tuhan pagi ini, menjadi kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami perlaskan doa ini hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, apa itu, Sa? Mie goreng pedas, kamu jangan makan ini ya, nanti kamu sakit perut. Kau coba dikit gimana, Sa? Jangan, nanti perut kamu sakit. Malah cobalah dikit mah tuh. Jangan, nanti kamu pulang balik kamar mandi. Udah ya, nggak usah, mau pergi dulu beli kerupuk. Iya. Duh, enak kayaknya tuh. Wah, coba dikit lah. Duh, mie-nya dimakan sama kamu. Enak, So. Aku kan udah bilang, jangan makan. Mie-nya pedas, nanti perut kamu sakit. Tuh kan? Aku bilang apa? Perutnya jadi sakit kan?
harus taat ya, jangan kayak si badut ini. Nah, anak-anak gimana dramanya? Bagus. Kalian harus taat ya, jangan tadi seperti si badut tadi ya. Nah, di Alkitab ada seorang raja pun yang tidak taat ya. Di kitab 1 Samuel 13 sampai selesai ada seorang raja yang tidak taat, yaitu Raja Saul ya. Pada suatu ketika bangsa Israel akan berperang dengan bangsa Filistin ya, dan Allah menyertai bangsa Israel ya. Cuman pada saat itu si imam-imam sebelum berperang menyiapkan korban bakaran dulu ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Si imam kan berbicara melalui Allahnya, dan korban bakaran hanya dilakukan oleh imam saja, tidak oleh siapapun, termasuk seorang raja ya. Diceritakan pada saat itu Raja Saul dan bangsa Israel terdesak ya oleh bangsa Filistin. Akhirnya sebagian bangsa Israel tercerai berai ya, ya. Tapi sebelum itu si Nabi Samuel berkata 7 hari sebelum bangsa Israel berperang, dia bilang, tunggu dulu saya ya, setelah saya nyampaikan korban bakaran boleh berperang. Tapi si Raja Saul ini tidak taat, dia lakuin ya. Mungkin karena itu dia terdesak oleh bangsa Filistin, akhirnya dia lakukan bawa api, dia bikin korban persembahan ya. Apa yang terjadi? Tuhan marah, dan pada saat itu juga Nabi Samuel datang dan marah pada Nabi Raja Saul ya. Karena apa? Bukan seharusnya ya yang memberikan korban bakaran hanya oleh imam saja. Ini Raja Saul ya melakukannya, dan tapi apa yang terjadi ya? Nabi Samuel marah ya, dan Tuhan berkata pada Nabi Samuel bahwa kerajaan Saul akan diberikan pada orang lain. Nah, anak-anak, karena tidak taatnya, walaupun dalam keadaan apapun kita tetap belajar taat ya. Walaupun apapun pasti kita belajar berusaha untuk taat ya, tidak seperti Raja Saul. Dia menerima akibatnya, kerajaannya yang dia pimpin cuman dia jabat cuman beberapa tahun, akhirnya diberikan pada orang lain. Itu akibatnya ya. Kita belajar ya dari kejadian tadi, mulai dari si badut yang tidak taat, karena si lausinya bilang harus makan, tidak boleh makan pedas. Si badut ini lakuin ya. Akibatnya gimana? Dia balik kamar mandi dan perutnya sakit. Satu lagi Raja Saul, dia tidak taat, dia tidak dengar-dengaran Nabi Samuel ya. So, harus menunggu kedatangan Nabi Samuel, tapi dia lakukan yang lebih parahnya, dia melakukan korban bakaran sendiri ya. Dan akhirnya apa? Jabatan rajanya diberikan pada orang lain. Nah, kita belajar taat ya. Atau umpama contoh kata mama atau papa, gak boleh main gadget seharian, kita belajar taat, kita lakuin ya. Kata papa mama, ayo kita dengerin belajar ibadah online, kita bangun pagi, kita lakuin itu ya. Yuk, ajak semuanya kita belajar taat dalam hal sekecil apapun, kita belajar taat ya. Amin. Firman Tuhan. Nah, anak-anak, tadi kita udah dengar firman Tuhan. Langsung ajak kalian semua, yuk kita nyanyi satu lagu lagi ya. Satu lagi yang berjudul Yesus Bersamamu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Satu sendiri ku tahu Yesus bersamaku saat ku
kesulitan, Yesus ada siap menolongku. Kasih Yesus indah bagiku, kasih Yesus melebihi segalanya. Tiada kasih yang lebih besar, hanya kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus indah bagiku, kasih Yesus melebihi segalanya. Tiada kasih yang lebih besar, hanya kasih Yesus Tuhanku, hanya kasih Yesus Tuhanku. Nah, anak-anak semua, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15 ya. Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Nah, anak-anak, aktivitas untuk minggu ini seperti ini ya. Ini aktivitas komitmen kalian dalam satu minggu ya. Kalian cuma menulis di sininya doang 1 sampai 2 komitmen kalian dalam satu minggu. Nah, yang menilai papa mama kalian ya. Langsung minta papa mama tolong bantuin ya anak-anaknya dalam berkomitmen dalam satu minggu. Ya, contohnya gini, saya akan taat 1. Doa pagi dan doa sebelum tidur. 2. Baca Alkitab tiap hari. Nah, anak-anak cuma menulis ini doang, komitmennya doang. Nah, yang menilai nanti papa mama ya. Nah, papa mama nilainya gini, saya lakukan tanpa mengeluh. Papa mama lihat si anak-anaknya dalam satu minggu ini mengeluh nggak dalam komitmen ini, atau dilakukannya dengan segera ini ya, atau dilakukannya setiap hari. Nah, itu tinggal checklist. Misalnya dilakukan doa pagi sebelum tidur, baca Alkitab tiap hari, dilakukannya tanpa mengeluh. Oke, kita checklist. Dilakukannya setiap saat, checklist. Nah, dalam menilainya langsung punya 2 spidol, 1 ungu, 1 biru ya. Ini untuk doa pagi, misalnya doa pagi dan sebelum tidur. Nah, papa mama menilainya gini, misalnya doa pagi dan sebelum tidur, dilakukannya dalam satu minggu gimana ya. Misalnya tidak pernah, papa mama tarik garis dari sini sampai sini, tidak pernah dilakukan. Nah, itu untuk 1. Misalnya untuk keduanya, baca Alkitab tiap hari gimana? Oh, sering dilakukan. Nah, mama papa nilainya dari sinilah juga, sini sampai sering. Nah, gitu ya. Jadi ada 2 spidol. Misalnya hampir tidak pernah, papa mama tarik garis di sini sampai sini ya. Nah, begitu aktivitasnya ya. Semoga kalian bisa berkomitmen dalam satu minggu ini ya. Selamat mencoba anak-anak semua. Ibadah pagi ini kita selesai ya. Yuk kita berdoa dulu sebelumnya ya. Yuk kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji nama-Mu Tuhan, dan biarlah setiap pujian kami naikkan pagi ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu pagi ini yang menjadi kekuatan kehidupan kami Tuhan. Kami pada saat ini Tuhan,
berjalan di tahun yang baru Tuhan. Dan Tuhan, kami tetap percaya di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau memegang kami semua. Engkau memegang tangan kami semua Tuhan. Sertai dalam setiap langkah kami Tuhan. Berkati anak didik kami semua Tuhan, satu persatu, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan jaga, Tuhan pagari Tuhan mereka semua. Dan Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Dan orang tua mereka, Tuhan berkati, pagari, bungkus keluarganya dan kuasa dari Yesus. Tuhan, berkati juga semua para lausinya Tuhan. Pagari juga, bungkus juga Tuhan dan kuasa dari Yesus. Dan keluarganya Tuhan jaga. Dan Tuhan, urapan Allah tetap mengurapi setiap para lausi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi ini hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini ibadah telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye semuanya.